Nah, oke. Jadi di sini akan saya beritahukan bagaimana cara rising post dan falling post ya sudah saya cek. Di sini bisa dilihat. Di sini ada apa namanya ini masih fine ya. Ini namanya rising post. Jadi intinya ketika kita menggunakan rising post ini, sinyal atau pulsa yang diberikan itu dia hanya satu kali cycle. Berbeda dengan ketika kita menggunakan kontak biasa, normal misal normal biasa, kita memberikan nilai satu atau on, dia itu memberikan pulsa selama dia on ya. Nah, beda kalau kita menggunakan rising pulse. Rising pulse ini sendiri, dia itu hanya menyala atau memberi, bukan menyala ya, lebih tepatnya kayak memberikan sinyal hanya satu kali cycle. Jadi, nah, mungkin di sini saya tidak perlu menggunakan grafik yang biasa saya pakai ya. Jadi saya langsung memberikan contoh saja. Mungkin biar rekan-rekan juga langsung tahu contoh bedanya seperti apa. Jadi mungkin sini akan contohnya akan dan sini nanti akan saya kasih ya kan. Di sini kita bisa ganti masuk ke write mode ya kan, write mode, terus ini kita ganti jadi P ya kan, P sini ada P. Nah seperti ini, jadi dia langsung ada panah ke atas ya. Nah terus ini juga nanti untuk yang Y10 sendiri ini nanti mungkin akan terlihat perbedaan ya. Kalau yang Y11 sendiri itu dia mungkin tidak terlihat. Kenapa? Karena ketika kita berikan satu kali cycle sinyal saja, dia itu sudah langsung kunci. Seperti itu. Sama dengan yang set and reset. Nah, set and reset coba kita ganti. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi semuanya sudah saya ganti menjadi istilahnya rising post semua ya, rising post semua. Kemudian kita mungkin akan kita save, nggak masalah. Nanti mungkin akan saya pisah. Bentar. Nah ini kebetulan ini project-project yang sudah saya buat. Jadi memang jadi di sini kita mungkin ganti rising dan falling post. Jadi ini versi simpelnya ya. Jadi versi simpel dari 30. Ini kita simpelnya kita hilangin aja. Oke, sudah kita save karena mungkin kalau yang di sebelum di MX Office ini tidak ada ya. Ini memang saya hilangkan. Oke, ini sudah apa namanya? Sudah saya ganti. Sekarang kita coba write. Nah, ini sudah kita execute. Yes to all, close. Ya, sekarang kita restart PLC-nya. Oke, sekarang kita monitor ya. Kita cek. Di manakah perbedaannya? Nanti akan terlihat perbedaannya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini bisa dibilang semacam eh apa ya, kita sudah buat versi rising rising pulse-nya dan falling pulse-nya, nanti rekan-rekan bisa lihat. Jadi ketika kita koneksikan, nah ini kan sudah connect ya. Ketika saya klik di sini, nanti dia hanya ada satu kali ya. Walaupun saya klik itu dia cuma satu kali. Ini saya tekan terus, tapi dia tidak menyala karena memang cycle-nya hanya sekali. Sampai memang anggap aja itu dia tidak terlihat ya. Atau bisa dibilang dalam simulator ini, apa namanya, pollingnya itu jauh lebih lama daripada dia nyalanya itu berapa lama itu dia jauh lebih cepat daripada pollingnya jadi dia tidak bisa ditangkap datanya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan latching ya ya cuma sekali ya dia tetap ngelock gitu. Itu fungsinya dari latching seperti itu. Jadi kita bisa lihat di perbedaannya pada ketika kita menggunakan rising pulse yang dia hanya memberikan satu kali pulsa atau satu kali ya bukan satu detik beda satu detik dan satu kali itu beda itu dia tetap menyala sama dengan set and reset juga ya kan sama ya. Jadi apa kita bisa lihat perbedaannya seperti apa antara kalau kita menggunakan kontak biasa dengan menggunakan rising pulse. Nah, terus perbedaannya dengan falling pulse apa? Kalau falling dia tuh akan istilahnya tuh dia baru memberikan sinyal kebalikannya. Jadi kebalikan dari rising pulse. Rising pulse dia tuh dari keadaan menyala, sorry dari keadaan mati terus menyala. Kalau falling, ya kan dia jatuh, artinya dia dalam keadaan menyala terus mati. Itu nanti dia baru memberikan sinyal. Nah mungkin kita bisa coba ya. Kita bisa coba ini kita keluarkan dulu. Oke, kita stop monitoring. Yang kita ganti. Mungkin sebenarnya kita bisa online sync juga ya. eh, Kalau misalnya kalian ini, tapi ini saya contohkan dulu bagaimana kalau kita write-nya itu offline, itu istilahnya.
Nah, ini kita bisa apa namanya kita ganti ya jadi F, jadi kan F ya. Nah, kalau mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya, jadi nggak kelihatan. Coba kalau kita pakai, kita ganti yang satu saja, kita ganti yang latching saja. Nah, ini kita build, terus kita save. Nah, terus ini, sekarang kita coba istilahnya download lagi. Saya stop dulu. Kan, terus kita execute. Yes to all. Kita close. Udah, kita restart PLC-nya, reset ya. Buatnya reset ya, udah restart. Dan, udah, kita monitor. Terus kan kita cek menggunakan simulatornya. Oke, nah ini ya. Jadi kita sekarang sudah punya istilahnya apa namanya versi kayak kita punya simulator yang versi kebalikannya ya ini yang fallen pulse. Sekarang bisa dilihat panahnya ke bawah ya. Kita connect dulu. Nah eh, ini nanti, nah dia kan nggak kelihatan ya. Tapi ketika saya lepas dia akan memberikan sinyal. Kelihatan tadi? Coba kita ulangi ya. Ini saya tekan, tidak ada sinyal, tapi ketika saya lepas dia akan baru memberikan sinyal. Itu falling falling pulse seperti itu. Sama dengan kalau kita menggunakan yang latching, ya kan ini kita bisa klik on, ya kan baru on, tapi dia nggak nyala. Ketika saya lepas dia akan baru memberikan sinyal. Tapi ini terlihat tidak ada perbedaannya. Cuma memang perbedaannya itu sebenarnya signifikan. Ketika kita tekan, ya kan, kalau yang tadi, kalau yang rising pulse, ketika kita tekan, dia ketika langsung kita tekan dia itu langsung nyala. Sedangkan ini ketika kita lepas dia itu baru nyala ya, dia baru memberikan sinyal istilahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, itu jadi perbedaan antara rising pulse, falling pulse, dan juga kontak biasa, atau bisa dibilang input biasa seperti itu. Nah, mungkin itu seperti itu saja. Nah, mungkin setelah ini akan saya jelaskan instruksi selanjutnya yaitu timer dan juga nanti setelah itu akan saya jelaskan mengenai counter seperti itu.